kesannya enak banget kalau bisa bersepeda itu. Lu Pagi. bersepeda nggak? Iya, kalau pagi sih. Lu bersepeda nggak sih? Pagi, gue bersepeda sekali-kali. Gue jogging dan lain-lain. Gue tuh gini, Jakarta itu menurut gue ada waktu-waktunya. Ini enak banget, tapi nggak banget. Nah, saya tadi concern dengan Mas Yudi bilang, kita bukannya mau nyalahin dan lain-lain, karena saya juga setuju dengan adanya fenomena begini kan sebetulnya tinggal diomongin aja supaya nantinya jadi adem, sama-sama enak dan lain-lain. Mas Yud, jadi saya tuh agak bingung sebenarnya tadi yang Mas Arya bilang ini antara olahraga sama transportasi. Gimana kita membedakan orang-orang yang tumpah ruah di jalanan pakai sepeda itu, dia yang olahraga, dia yang transportasi? Sebenarnya untuk melihatnya kita sebagai pesepeda sudah gampang ya untuk melihat dia sebagai pengolahraga atau sebagai transportasi ya. Pada dasarnya memang basicnya memang mereka itu selalu safety first. Yang pertama itu pakai helm dan lain-lain, sepatu itu udah harus untuk demi kenyamanan dan keamanan si pengendara sepeda. Nah untuk si yang olahraga biasanya yang road bike yang dengan ritme goesnya itu lebih cepat dan effort yang lebih tinggi, mereka biasanya dengan outfit yang jersey yang harus benar aero dan lain-lain dan outfitnya harus lengkap semuanya untuk mendapat hasil olahraga yang maksimal seperti itu. Oh iya. Kemudian Mbak Heni, ini aku baru baca nih ya. Katanya kalau di Jerman nggak boleh ya ngeklakson pesepeda ya? Nggak boleh. Wah, lu pernah nggak klakson pesepeda, Rick? Enggak, paling cuma klaksonnya lembut. Ting, gitu. Klaksonnya asoy. Jadi nggak boleh ngeklakson pesepeda di Jerman sana ya. Nah, kemudian Mas Arya, kira-kira... Lu kok pertanyaan ke Mbak Heni gitu doang? Iya, gue tambahin. Tadi dia belum ngomong. Mbak Heni sebagai seorang kompasioner, penulis yang juga memperhatikan apa yang terjadi di dunia maya, di dunia nyata. Concern Mbak Heni apa? Apakah kalau di Indonesia, oke kita nggak bisa ngebandingin Jerman sama Indonesia, tapi apa yang menurut Mbak Heni bisa diterapkan yang di Jerman ini sedikit-sedikit bisa loh dibawa ke Indonesia, yang mana menurut Anda? Sebetulnya banyak ya, pejalan kaki terutama. Kenapa Mbak? Karena ya nggak nyaman kan pejalan kaki. Mungkin di Jakarta sekarang udah bagus, sudah banyak ya. Tapi seperti pejalan kaki nyaman loh Mbak kalau di dalam mall. Iya dalam mall kata. Dingin lagi ya. Seperti di Medan. Saya kan dari Medan ya. Itu dari waktu suami saya sampai bilang ini Medan ini nggak ada pembangunannya sama sekali. Jadi kalau kita cuma di jalan utama ya seperti di pusat kota itu baru ada trotoar, tapi itu juga kurang nyaman misalnya kalau orang yang naik pakai kursi roda atau ibu-ibu yang bawa bayi naik kereta. Itu kan jalan trotoarnya kan naik turun tuh kan. Jadi nggak ada ininya ya yang lebih landai gitu. Untuk turunnya gitu. Jadi itu sih kalau tidak ramah pejalan kaki dan pesepeda gitu ya kalau di sini agak kurang. Iya betul. Perlu sekali. Mas Arya, MTI kan juga menyoroti soal kenyamanan, keamanan buat mereka yang menggunakan sarana transportasi. Gimana caranya supaya itu tadi yang Mbak Heni bilang ramah semuanya? Ya betul. Memang harus dimulai dengan keberpihakan. Ke siapa berpihaknya? Berpihak kepada pertama ya golongan yang paling lemah. Jadi ya artinya apa? Kalau yang tidak punya kendaraan bermotor, ya jangan paksa mereka harus nabung, harus membeli jadi konsumen sepeda motor misalnya ya. Jadi dengan cara ya kita harus alokasikan ruang, betul. Saya harap sih teman-teman semua paham bahwa sekurang-kurangnya di DKI Jakarta sudah ada MRT, sudah ada fasilitas pedestrian yang sudah baik. Memang langkah berikutnya memang ya afirmasi terhadap hak pesepeda sebagai alat transportasi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang di luar itu gitu, kan kita juga lihat kadang-kadang di jalan di kampung gitu orang pada main voli di jalan, pada main bulu tangkis di jalan. Responsnya apa? Ya sediakan fasilitasnya. Dan juga mungkin pada tahun 90-an ya ada kebut-kebutan di jalan Asia Afrika.
ngomongnya sama, jalannya luas, mulus, sepi, jadi kita kebut-kebutan di situ. Respons pemerintah apa? Ya tentunya dilarang, ya karena tidak aman ya. Lalu tapi apa juga diberi fasilitas misalnya sirkuit gitu untuk menyalurkan minat balapnya. Jadi sebenarnya gini, kebutuhan masyarakat itu baik bertransportasi maupun berolahraga itu ya harus memang difasilitasi. Pemerintah. Iya. Kita pasti dukung lah. Oke, kita ngomongin soal sanksi. Mas Yudi, kan sempat ada omongan, mungkin harus digodok soal sanksi. Anda gimana posisinya soal sanksi buat pesepeda? Sanksi tersebut memang untuk lebih mengarahkan supaya lebih tertib semua pesepeda yang ada di Jakarta. Dalam arti tetap kita menerima sanksi itu selama regulasinya bisa diatur secara win-win solution. Artinya yang tadi saya bilang regulasi yang baru mulai muncul. Boleh pesepeda road bike boleh mengendarai di jalan ibu kota di jam 5 sampai dengan jam 7.30. Di atas jam 6.30 itu sudah tidak boleh berpeloton dan berkebut-kebutan. Nah itu win-win ya? Cukup fair lah. Ya. Apalagi yang menurut Mas Yudi win-win solution selain tadi jam itu? Karena pada dasarnya betul kata Mas Diwan itu bahwa sebenarnya kita butuh ruang di mana di sini ada minat dan bakat kita sebagai olahraga gitu. Nah, ruang ini kalau bisa nggak ada sama sekali ya Mas ya? Bukan ada ruang, cuma di sini ada salah pengertian dari netizen yang lain bahwa mereka akhirnya menjulit terhadap sepeda road bike, padahal coba dong julidnya kayak gimana? Apa kalimat julidnya? Penasaran. Coba apa yang membuat Anda sakit hati dijulidin? Supaya kita jelas. Itu bukan masalah julid sih. Jadi gini, pada saat kita sebagai pesepeda, terlepas dari sepeda road bike, saya kalau saat mengendarai sepeda itu kurang nyaman pada saat diklaksonin, kemudian pada saat kita posisinya sudah di sebelah kiri. Nah, sementara di depan kita pun pengendara lain, entah motor atau mobil, ternyata di jalur kiri pun lebih lambat gitu daripada sepeda. Nah ini kan agak keliru gitu. Nah, ini yang kita butuh sebenarnya saling menghargai semua moda transportasi yang ada di jalan, seperti itu aja. Tapi kalau misalkan di lajur kanan diklaksonin nggak apa-apa? Nah ini makanya kembali ke apakah regulasi itu dalam peraturan gubernur sudah ditetapkan atau masih dalam percobaan, tinggal peraturannya tinggal diseriuskan aja untuk masalah regulasi tersebut jam road bike ditentukan itu. Ya, intinya itu saling menghargai sesama pengguna jalan gitu loh. Karena kadang-kala ada juga tuh pengguna sepeda motor yang di jalur sepeda gitu loh. Sebentar, aku mau nanya ke Mas Arya yang tadi sempat terpotong ya. Mas Arya, kita perlu nggak polisi khusus sepeda kayak di Jerman? Yang ada aja susah nggak terlalu lintasnya. Oh iya? Maaf, bukan itu maksud gue. Maksudnya banyak urusan di jalan gitu kan. Coba Mas Arya, coba dijawab. Gimana Mas Arya, butuh nggak kita polisi khusus sepeda? Ya, tapi gini ya, kalau dari skala prioritas menurut saya ya itu tadi, prioritas yang paling tinggi adalah sekarang mensterilkan jalur sepeda yang sudah ada gitu. Jadi kalau Pak Polisi emang pengen menegakkan aturan, tolong tegakkan aturan paling penting menurut saya ya. Kalau sepeda motor itu di pedestrian ya, di jalur sepeda yang bukan haknya, apalagi lawan arah ya, itu dulu ditertibin. Kalau mau ngomong skala prioritas itu yang di prioritas. Itu mau dimanapun, mau di Jerman pun saya rasa nggak ada itu namanya sepeda motor lawan arah. Iya, itu benar. Itu benar, itu banyak di Jakarta. Saya bisa sebut lokasinya. Kalau memang ada niat ya untuk menegakkan peraturan, tegakkan yang itu dulu. Saya kira dengan demikian masyarakat juga akan paham kalau nanti sepeda ditegakkan aturannya. Tapi tolong sepeda motor yang lawan arah itu yang paling tinggi karena itu masalah safety-nya paling besar. Dia lawan arah artinya apa? Kalau tabrakan itu ya paling tingkat resiko fatalitasnya paling besar kalau lawan arah itu. Iya, biar jelas ya. Yang paling pertama biar jelas. Mas Arya bukan marah-marah ke kita kan? Lu marah-marah ke siapa nih? Ke Pemprov DKI Jakarta, ke pemerintah. Kepolisian yang membiarkan ini semua terjadi. Oh, ke kepolisian. Yang membiarkan lawan arah itu dibiarkan. Lalu belum mampu diselesaikan, mereka mau sekarang menindak pesepeda. Saya kira prioritasnya salah. Harusnya yang lawan arah dulu itu yang ditegakkan.
Terima kasih. Oke, jadi gue nggak berasa dimarahin sama lo tadi. Oke, tadi itu buat pihak kepolisiannya yang harusnya tindak dan lain-lain. Gue tadi berasa, ini gue mau jadi yang salah. Gue mau jadi yang salah. Aku sampai under pressure gitu. Hari ini Hari Sepeda Sedunia, Mas Yudi, betul? Betul. Hari Sepeda Sedunia ada gerakannya kan Mas Yudi kayak gini? Iya. Wow. Gue yakin sih Mas Yudi nggak mau melakukan itu yang lu lakukan tadi. Terakhir dong Mas Yudi, kita akan tutup dialog di segmen ini. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait Hari Sepeda Sedunia, pesan semangat supaya ya tadi intinya sih kan saling menghargai gitu ya. Apa yang ingin Anda coba katakan? Selain saling menghargai para pengendara lalu lintas, kembali ke regulasi pemerintah mengenai undang-undang lalu lintas dan pesepeda, kita sebenarnya kan bersepeda, berolahraga, bertransportasi ini untuk mengurangi tingkat polusi di Jakarta, kemudian mengangkat ekonomi juga untuk bersepeda seperti itu. Nah, maksud saya berharap ada, benar kata Mas Dilon tadi, bahwa di sini kita berharap ada ruang yang bisa mewadahi kami selaku pesepeda dari segi segmen sepeda transportasi sampai dengan segi sepeda untuk berolahraga seperti itu. Nah, semoga bisa ke depan bisa ada ruang yang bisa mewadahi teman-teman berolahraga. Ini ngomong ke siapa, Mas? Ke semuanya. Jangan semuanya biar jelas. Nanti ada, gue nggak ngerasa ngurusin, gue nggak ngerasa, kayak tadi Mas Arya, ngomong ke polisi. Ini ngomong ke siapa Anda, Mas Yudi? Berharap ya artinya ke pemegang kebijakan, selaku di sini pemerintah. Aduh, bagus jawabannya diplomatis. Pemprov. Dicatat, oke. Mbak Hen, terakhir apa yang ingin coba Anda katakan? Saya pikir benar seperti yang Mas Arya tadi ya. Pihak kepolisian itu harus tegas, jadi nggak ada tawar-tawar. Kan kalau sepeda motor memang paling, saya lihat sih memang paling parah ya di Jakarta. 1 lawan 15 takut juga kali. Jadi kalau harus memang betul-betul ditegakkan. Jadi kalau memang salah harus dihukum gitu. Jadi semua nanti pasti teratur gitu. Oke. Mas Arya deh sedikit aja, nggak usah pakai marah-marah ya Mas ya, nggak usah ngegas. Apa terakhir? Saya kira pertama ya, wadahi semua kebutuhan masyarakat bertransportasi dan berolahraga. Kedua, untuk penegakan ya, mulailah dengan masalah yang paling besar. Dan masalah yang paling besar itu adalah pertama, sepeda motor, kendaraan bermotor lah, mau roda 2, roda 4, lawan arah, tidak pada haknya ya, tidak pada lajurnya, apakah di pedestrian atau di jalur sepeda. Itu saya kira prioritas penegakan hukum lalu lintas yang lebih tinggi. Jadi lakukan itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Arya. Kalau Mas Yudi manggilnya Mas Dilon. Ini penting banget gue bahas. Mas Yudi, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk kami. Sehat-sehat semuanya, aman berkendara dimanapun Anda berada. Dan selamat Hari Sepeda. Widih, keren banget. Hari Sepeda, Wak. Terima kasih. Usai jeda, Dika. Usai jeda, kita masih mau bahas tentang sepeda. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Netizen.